Om Swastiastu. Sobat Padma, senang sekali kembali hadir di Padma Podcast. Padma Podcast adalah salah satu inovasi dari Kementerian Agama Kabupaten Badung. Padma Podcast, persembahan agama dalam audio visual. Ya, dan kali ini sudah hadir narasumber kami, narasumber ganteng kali ini dan masih muda ya. Saya perkenalkan saja langsung Imade Oke Megayasa SI.Com. Iya, beliau adalah penyuluh agama Hindu, kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Kali ini saya sapa dulu ya. Iya. Rahayu Oke, Rahayu sehat? Sehat, Astungara. Masih muda harus sehat. Benar sekali, Mbak. Iya, benar sekali. Ya, kali ini kita akan ngobrol tentang swadharma anak dalam keluarga Hindu. Betul ya? Betul. Saya panggilnya Beli Oke biar saya lebih mudah kelihatan, atau Pak Oke? Boleh Beli Oke aja. Beli Oke aja, jangan Pak Oke ya. Iya. Baik, Beli Oke. Dari tema swadharma anak dalam keluarga Hindu. Iya. Beli Oke adalah seorang anak. Nah, sebelum kita bahas tentang peran anak, swadharma itu sendiri apa, Beli Oke? Silahkan, mungkin disampaikan kepada Sobat Padma. Jadi kalau kita membahas tentang swadharma anak, diawali kata dengan swadharma. Swadharma itu sebenarnya adalah kewajiban dari seseorang, Bu. Jadi, kewajiban? Ya, kewajiban. Jadi swadharma itu kewajiban yang dimiliki oleh seseorang sesuai dengan perannya masing-masing. Mungkin kalau pada kesempatan kali ini kita membahas tentang swadharma anak. Jadi swadharma anak itu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh anak sesuai dengan kodratnya atau sesuai dengan perannya saat ini, Bu. Iya. Jadi kalau kita membahas secara mendalam tentang swadharma anak, jadi bagaimana anak-anak memahami tentang perannya mereka sendiri sesuai dengan kategori umurnya. Entah itu belajar, entah itu bergaul mungkin dengan teman-teman sebayanya, atau mencari lingkungan-lingkungan yang positif yang ada di sekitarnya. Jadi kita bisa simpulkan sedikit lah tentang swadharma adalah kewajiban dari seseorang sesuai dengan perannya, Bu ya. Baik, jadi kalau swadharma seperti misalnya kita ya, Oke ya, di Kementerian Agama swadharmanya adalah bekerja sebagai penyuluh agama Hindu. Jadi, nah, kalau anak berarti swadharmanya sebagai anak. Baik, kalau swadharma sebagai anak tentu banyak ya, seperti yang Oke sampaikan, Beli Oke sampaikan tadi itu sebagai pelajar, sebagai anak dalam keluarga. Nah, kita akan fokus ke anak dalam keluarga. Jadi peran anak dalam keluarga menurut Beli Oke apa? Silahkan. Oke, jadi peran anak dalam keluarga Hindu, Mbak ya? Betul. Jadi mungkin kita jabarkan sedikit ya tentang peran anak. Yang pertama, peran anak itu sendiri meneruskan garis keturunannya, Mbak. Sebagai pewaris ya? Sebagai pewaris, bukan perintis. Yang penting harus ada yang diwariskan dulu. Iya, benar. Jadi pewaris atau mewariskan garis keturunan ini bukan hanya dalam konteks harta ya, teman-teman. Iya. Jadi pewaris di sini bukan lain dan tidak bukan adalah mewariskan garis keturunan yang sudah diwariskan oleh leluhur dari keluarganya sendiri. Mungkin dari budaya, dari bahasa, dan banyak lagi, ya. Jadi hal-hal itu anak-anak seharusnya sudah paham bagaimana cara untuk meneruskannya dan melestarikannya lebih tepatnya. Terus yang kedua, peran anak sendiri yaitu berbakti terhadap orang tua tentunya, ya. Ini mungkin sudah sangat familiar atau sudah sangat banyak dikenal oleh orang, yaitu berbakti kepada orang tua. Tetapi nyatanya untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sangatlah susah, ya, Mbak. Prakteknya yang susah. Benar. Nyampaikannya gampang. Iya, benar sekali. Jadi ketika kita melihat fenomena sekarang, khususnya di perkembangan zaman ini, anak-anak modelannya mulai beragam sekarang ya. Jadi mulai dari gaya bahasanya, gaya komunikasinya dengan orang tua itu sangat berbeda dengan keluarganya terutama. Jadi hal-hal di sini mungkin ingin saya tekankan juga kepada masyarakat, terlebih keluarga Hindu. Jadi bagaimana keluarga ini bisa merangkul juga, Mbak ya. Jadi jangan sampai menuntut anak saja untuk melakukan perannya, tetapi orang tua lupa atau keluarga lupa dengan perannya sendiri, yaitu merangkul anaknya sendiri. Betul. Jadi ketika kita melihat pada masa saat ini, kadang kebanyakan keluarga itu lebih dominan hanya menuntut dalam segi akademis mungkin. Iya, harus juara satu. Iya, benar. Atau dari segi prestasi olahraga atau yang lainnya. Tetapi mereka lupa tentang mental anak-anak ini. Jangan sampai keluarga di sini hanya bisa menuntut hal-hal yang bisa dilihat,
tapi nyatanya mental anak-anak di sini belum diperhatikan. Betul. Begitu juga anak-anak sekalian, jangan lupa juga berbakti kepada orang tua ini dilakukan dari hal-hal kecil. Mungkin dari segi hal-hal kecil ini bisa dilihat dari apa yang bisa dibantu kepada orang tuanya. Mungkin ketika disuruh nyapu, mungkin ada yang marah-marah di sini. Nah, hal-hal kecil itu kan sebenarnya sudah bentuk dari membiasakan seorang anak ya berbakti kepada orang tuanya atau keluarganya, Bu. Ya. Nah, itu mungkin dari segi berbakti. Terus dari yang ketiga, mungkin dari segi menuntut ilmu. Anak-anak juga punya peran penting. Waktunya belajar. Waktunya belajar. Oke. Menuntut ilmu, jangan sampai lupa dengan perannya itu sendiri. Di fase-fase ini, ketika kita melihat dalam agama Hindu kan disebutkan juga, Mo, ya. Di fase anak-anak atau di fase remaja, itu adalah fase brahmacari, di mana dia bisa menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Betul. Jangan sampai peran ini malah diabaikan. Kadang kebanyakan anak-anak saat ini sudah bermain handphone atau melihat medsos dengan kondisi sosial yang sangat beragam sekarang, Bu. Iya, tidak ada batasnya. Tidak ada batasannya. Betul. Ketika dia melihat seseorang sudah bisa membeli sesuatu, sudah bisa mencapai taraf hidup yang mungkin kelihatannya enak. Iya. Nah, kadang anak-anak di sini melupakan perannya sebagai pelajar. Dia malah ingin menuntut atau mencari uang saja di zaman-zaman mereka, seharusnya menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Iya. Jadi anak-anak di sini mungkin jangan sampai lupa, Mo, ya, tentang perannya itu menuntut ilmu. Pokoknya tuntut ilmu sebanyak-banyaknya dulu, karena ketika ilmu itu sudah didapatkan nanti bisa diimplementasikan untuk pekerjaan selanjutnya. Iya, untuk menghasilkan uang. Untuk menghasilkan uang, benar. Iya. Oke. Demikian ya perannya, kurang lebihnya demikian. Tapi secara kalau kita bahas lebih dalam lagi, tentu banyak sekali peran daripada anak ini sendiri. Perannya tadi banyak sekali sebagai pelajar, kemudian berbakti kepada orang tua. Apakah anak bisa secara otomatis demikian? Tentu tidak. Tidak. Nah, tipsnya, mungkin beliau karena masih sebagai seorang anak, melihat menurut beliau bagaimana tipsnya agar beliau sendiri yang sudah jadi beliau yang sekarang, anak bisa menjadi atau menjalankan swadharmanya dengan baik. Nah, ketika kita melihat kondisi saat ini, Mo, ya. Jadi anak-anak itu memang tidak langsung bisa terbiasa dengan hal-hal positif atau sesuatu hal-hal yang ingin diajarkan oleh orang tuanya. Jadi yang pertama menurut saya yang sangat penting atau tipsnya mungkin, Mo, ya, komunikasi dalam keluarga. Iya. Jadi segala sesuatu diawali dari faktor komunikasi, Mo. Jadi ketika komunikasi dalam keluarga ini atau keluarga Hindu ini sudah baik, saya rasa segala sesuatu yang mungkin dialami oleh anak itu sendiri bisa mendapatkan sebuah solusi lah. Mungkin baik itu dari permasalahan ataupun kendalanya. Jadi komunikasi ini mungkin terlihat hal yang sederhana, Mbak. Jadi kalau kita melihat ya, komunikasi sendiri itu ada dibagi dua, ada komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Iya, bisa dijabarkan barangkali keduanya. Jadi kalau komunikasi verbal itu mungkin melalui kata-kata, kalau kita pahami lebih mudahnya. Kalau komunikasi non-verbal adalah segala sesuatu yang disampaikan melalui gerak atau gestur tubuh. Contoh langsung. Contoh berarti langsung. Ya, gitu ya. Iya, benar. Jadi apa yang anak-anak lihat itu yang biasa dia rasakan dan mungkin bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya, Mbak. Nah, kalau kita menukik ke dalam peran anak-anak ini, bagaimana dia bisa menjalankan perannya selayaknya anak-anak di usianya. Yang pertama tadi komunikasi. Terus yang kedua ada kebiasaan, Mbak. Iya. Kebiasaan. Jadi ketika keluarga itu sudah memiliki kebiasaan, baik itu positif atau negatif ya, itu otomatis akan diteruskan kepada anak-anakmu. Ditiru oleh anak-anak. Iya. Itu adalah hal yang sangat gampang bagi anak-anak untuk lakukan. Jadi ketika orang bilang tempat belajar anak-anak paling pertama itu keluarga, itu sangat benar, Bu. Iya. Mungkin di lingkungan sekolah dia belajar banyak, tetapi hal-hal yang mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah hal-hal yang dia dapatkan dalam lingkungan keluarga. Dari keluarga. Jadi apapun kebiasaan yang ada dalam keluarga, mungkin keluarga-keluarga di sini bisa mulai memperhatikan kembali mana kebiasaan yang baik dan mana kebiasaan yang buruk. Kita memang tidak
tidak bisa terlepas dari hal-hal itu, Mbak. Tapi Ya. bisa kita kurangi atau bisa kita kondisikan lah dalam bahasa sekarang ya. Jadi mana yang sebaiknya anak-anak di sini bisa gunakan dalam kehidupan sehari-hari, maka itulah yang ditunjukkan. Mungkin mana hal yang perlu dikurangi, mungkin itu perlu kita evaluasi kembali. Betul. Saya rasa di zaman sekarang orang tua khususnya orang tua yang muda udah tidak ketinggalan zaman mungkin Mbak ya. Bisa belajar update Iya. melalui YouTube dan lain Iya, sebagainya ya. Tips-tips menjadi orang tua atau mengasuh anak atau cara mengajarkan anak kecil misalnya itu sudah bisa didapatkan dalam sosial media. Sekali klik sudah bisa didapatkan 1000 informasi atau bahkan lebih Mbak ya. Iya, betul. Baik, terima kasih Brioke. Iya, kesimpulannya tempat terbaik untuk belajar adalah keluarga. Maka keluarga, orang tua, dan juga keluarga sekitar, lingkungan sekitar, mari kita menjadi orang dewasa yang baik, yang bisa menjadi contoh bagi anak-anak kita. Demikian ya Brioke ya? Iya, benar Om. Iya, terima kasih Brioke atas Sama-sama. sharing hari ini. Kita kalau berbicara tentang anak dan swadharma tentu luas sekali. Lain kali tiang harap kita bisa berjumpa kembali di Padma Podcast selanjutnya dengan tema-tema yang berbeda juga atau melanjutkan tema yang sekarang. Terima kasih Sobat Padma. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan dan semoga apa yang kita sharingkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup dengan puja Paramasanti. Om Santi 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 Om.